Halo teman-teman, jumpa dengan saya Leticia, perwakilan dari SD Safirus Metro. Hari ini saya akan bercerita sebuah cerita yang berjudul Legenda Sultan Domas. Dengarkan ya teman-teman. Konon kabarnya di sebuah desa di Provinsi Lampung tinggallah seorang pemuda yang bernama Domas. Domas adalah seorang yatim piatu. Orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup sebatang kara. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, ia pergi ke sungai untuk memancing ikan dan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah pulang dari hutan dan mendapat kayu bakar, ia mendapati gubuk yang telah dirusak orang. Jujur, sungguh geli di jadang ulun. Dikejauhnya aku pedang. Astaga, bagaimana ini? Gubukku telah dirusak orang. Di mana aku akan tidur nanti? Ia sangat sedih dan hampir saja ia berputus asa. Dan pada malam hari tiba, karena ia kelelahan, ia tertidur. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu berkata kepada Domas di dalam mimpinya, "Hai anak muda, berjalanlah ke arah selatan. Nanti di sana kau akan menemukan sungai yang besar yang ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Tinggallah di sana, tanamlah sayur-sayuran dan buah-buahan untuk keperluanmu sehari-hari dan jualah itu di pasar." Domas terbangun dan mengingat-ingat pesan dari kakek itu di dalam mimpinya. Pada keesokan harinya, Domas pergi ke arah selatan yang ditunjukkan kakek itu di dalam mimpinya. Ia menempuh perjalanan, keluar masuk hutan, dan melewati berbagai rintangan. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah sungai yang sangat besar yang ditumbuhi pohon-pohon yang besar. Ia mulai membangun pondok, menanam sayuran dan buah-buahan, serta melakukan semedi. Ketika sedang semedi, ia mendapat pesan gaib. Kata pesan gaib itu, Domas, aku akan memberimu ilmu kesaktian, golok dan tongkat sakti. Pakailah untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan." Dan benar, ketika Domas membuka matanya, ia mendapat ilmu kesaktian, golok dan tongkat sakti. Wow, golok ini sangat tajam. Wow, tongkat sakti. Aku akan gunakannya untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Dan ia gunakan untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Sejak saat itu teman-teman, namanya berubah menjadi Sultan Domas. Singkat cerita, nama Sultan Domas menjadi terkenal. Sultan Domas menjadi orang yang dihormati banyak orang karena ia sering menolong orang tanpa pamrih dan imbal jasa. Tapi ada saja orang yang tidak suka pada Sultan Domas. Pada suatu hari, ketika Sultan Domas hendak pergi mencari ikan di hulu sungai Baisekampung, datanglah 5 orang berwajah seram datang kepada Sultan Domas untuk mencuri dan merampok harta barang milik Sultan Domas, termasuk golok dan tongkat sakti. Setelah mereka mendapatkannya dan akan segera meninggalkan pondok serta membakarnya, mereka mulai menuangkan minyak di sekitar pondok Sultan Domas dan menyulut api. Tapi ternyata apinya tidak bisa menyala. Kata penjahat itu, "Ayo, membakar gawe Mua Eno. Ayo, kita bakar saja pondok ini." Kata temannya, "Sudah ikan coba berkali-kali, tapi
mereka hendak keluar melewati pintu depan pondok itu. Dan tiba-tiba di sana ada seekor ular besar yang menyembur api ke arah mereka. Wush, wush. Mereka lari ke arah pintu belakang pondok itu. Dan di sana ada seekor buaya besar yang siap menerkam mereka. Para penjahat itu terkepung tidak bisa lari dari pondok Sultan Domas. Sampai Sultan Domas pulang dan menemui mereka. Tapi Sultan Domas tidak heran dengan keberadaan mereka. Pun ia tidak marah, kata Sultan Domas. Hei sobat, sedang apa kalian di sini? Sebelum kalian pulang, mari kita duduk berbincang sambil minum air hangat. Kata penjahat itu. Tapi kami ke rumahmu untuk melakukan kejahatan. Lihat, kami telah merampok golok dan tongkat saktimu. Mengapa kau masih berbaik hati kepada kami? Tidakkah engkau marah? Kata Sultan Domas. Sudahlah, letakkan barang-barang itu. Mari kita duduk berbincang sambil minum air hangat. Dan malam itu teman-teman, Sultan Domas menjamu mereka dengan sangat baik. Dan para penjahat itu bermalam di rumah Sultan Domas. Pada keesokan harinya, ketika para penjahat itu sudah pulang ke rumah masing-masing, ia menceritakan ke orang-orang tentang kesaktian dan kebaikan Sultan Domas. Nah, teman-teman, demikian cerita legenda Sultan Domas. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, kita harus bekerja keras untuk meraih cita-cita. Yang kedua, kita harus menolong orang lain dengan ikhlas. Demikian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.